Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 4, semoga sehat-sehat selalu hari ini. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bersama lagi buku pulpenanya paket 4A ya. Paket 4A kalian ikuti buka dengan halaman 170 anak-anak. Nah, pada halaman 170 ini ya, kita masuk ke tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Yang pertama, ada dua buah gambar yang bisa kalian lihat di layar kaca ya. Yang pertanyaan ada seorang anak yang sedang bertanya, saya mau mewawancarai bapak nih, apa boleh? Bapak itu menjawab, iya nak, silahkan. Nah, sedangkan gambar yang kedua, seorang anak berkata kepada seorang orang tua, bapak-bapak ya, selamat siang. Selamat siang Pak, saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah boleh? Apakah Bapak bersedia? Iya nak, silahkan. Nah, dari dua gambar tadi, dua percakapan tadi, menurut kalian manakah percakapan yang baik di dalam saat melakukan wawancara? Nah, kita bisa membedakannya antara yang A dengan B. Nah, yang paling tepat adalah yang B. Karena apa? Karena gambar yang A, si anak tadi, si pewawancarai hanya langsung bertanya to the point ya. Saya mau mewawancarai Bapak nih, apa boleh? Nah, kalimat tanya seperti itu kurang tepat digunakan untuk mengawali atau meminta seseorang menjadi narasumber. Ya, masih ingat apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi yang akan kita gali ya. Nah, sedangkan yang B ini sudah benar. Karena apa? Karena pewawancara menggunakan kalimat yang santun. Nah, menyapa terlebih dahulu dengan mengucapkan, selamat siang Pak, saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Nah, selain kalimat yang sopan, anak tersebut juga menggunakan kalimat dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika kita akan mewawancarai seseorang dengan benar dan dengan baik. Nah, setelah kita mewawancarai, ternyata menurut kalian kalau melihat gambarnya kira-kira topik yang tepat apa ini anak-anak? Topik wawancara yang tepat. Ya, misalnya si anak tadi ingin bertanya tentang cara menanam kobis atau cara berkebun. Nah, itu tepat sekali. Nah, ketika kalian ingin bertanya tentang kesehatan, maka carilah narasumber yang sesuai dengan kesehatan, misalnya dokter ataupun perawat ya, ataupun bidan. Nah, setelah itu kita melanjutkan kepada melestarikan sumber daya alam. Nah, di halaman 170 yang bawah ada burung cendrawasih. Cendrawasih ini khas Indonesia ya, khas Indonesia yang berasal dari mana? Yaitu dari hutan tropis Papua dan sekitarnya anak-anak. Nah, hal ini menyebabkan burung ini ya dikelompokkan ke dalam satwa endemik ya. Burung cendrawasih ini ke dalam marga paradis yang diterjemahkan yaitu burung surga. Nah, burung cendrawasih ini memiliki ciri yang khusus ya, memiliki warna yang mencolok ya, seperti hitam coklat, oranye, dan kuning putih biru merah hijau serta ungu. Nah, Ustadz berikan gambarnya burung cendrawasih di layar kaca ya. Ya, kalau di buku tidak berwarna ya. Ini adalah burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ini termasuk hewan langka yang perlu dilestarikan, sehingga biasanya hewan-hewan langka ini ditempatkan oleh pemerintah di tempat konservasi hewan ya, seperti kebun binatang ya. Supaya apa? Supaya hewan-hewan yang hampir punah ini tidak diburu oleh pemburu liar, sehingga menyebabkan hewan menjadi langka maupun menjadi punah atau hilang dari permukaan bumi. Nah, ketika ditempatkan di kebun binatang, maka ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan anak-anak ya. Misalnya untuk tujuan pendidikan. Nah, kita bisa belajar melihat burung cendrawasih, melihat orang hutan, melihat harimau, melihat jerapah, melihat badak. Nah, kita bisa melihat hewan-hewan tersebut secara langsung dengan datang ke kebun binatang. Nah, misalnya kebun binatang ya Gembira Loka yang ada di Yogyakarta ya. Di sana cukup lengkap juga. Saya pernah ke sana. Kalian pernah ke sana? Nah, di sana kalian bisa melihat
hewan-hewan yang langka. Kemudian juga di sana kalian juga bisa selain untuk tujuan untuk pendidikan, kalian juga bisa untuk menambah pengetahuan dan juga untuk berwisata ya. Nah, baik anak-anak, selain burung cendrawasih ada juga di halaman 171 beberapa hewan langka. Salah satunya adalah harimau Sumatera. Nah, harimau Sumatera ini cukup langka karena apa? Karena ia sering diburu, diambil kulitnya untuk dijadikan sebuah pakaian, kemudian taringnya ya untuk sebuah hiasan. Kemudian juga ada, nah ciri-ciri hewan harimau Sumatera ini dia adalah termasuk hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Ingat ya, karnivora. Ciri-cirinya dia memiliki gigi yang tajam, memiliki gigi taring ya, memiliki gigi taring untuk merobek makanan. Kemudian ada badak Sumatera. Nah, badak Sumatera ini jenis hewan herbivora, bukan karnivora ya. Herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan. Nah, badak ini sering sekali makanannya yaitu antara lain daun ranting, kemudian tunas ya, dan daun-daun yang masih muda. Kemudian buah-buahan yang jatuh ini juga badak makannya adalah tumbuh-tumbuhan anak-anak ya. Sehingga kalian bisa lihat giginya badak itu tidak ada yang memiliki gigi taring, semuanya giginya berjenis gigi geraham karena jenisnya dia makannya adalah tanaman ataupun tumbuhan. Nah, badak ini sukanya berkubang atau mandi di lumpur. Karena apa? Karena agar tubuhnya menjadi tidak terlalu panas anak-anak ya. Nah, badak ini memiliki ciri lain yaitu memiliki kulit yang tebal anak-anak, memiliki kulit yang tebal. Nah, selain badak, di situ ada gambar orang utan. Orang utan ini juga termasuk satwa langka karena banyak pemburuan liar yang mengincar orang utan tadi. Nah, orang utan ini termasuk ya makan pisang, buah, kemudian orang utan ini termasuk hewan yang melahirkan. Ada hewan yang bertelur, ada hewan yang melahirkan atau termasuk hewan yang melahirkan karena ciri-cirinya hewan yang melahirkan itu memiliki dua daun telinga ya. Ciri-cirinya hewan yang memiliki daun telinga itu biasanya hewan yang beranak, kemudian memiliki kelenjar susu. Itu adalah ciri-ciri umum yang bisa kita lihat kepada hewan yang beranak. Sedangkan hewan yang bertelur itu tidak memiliki daun telinga anak-anak. Misalnya ayam ya, kalian ayam, kemudian burung merpati, angsa, bebek itu tidak memiliki daun telinga. Nah, punya telinga tidak punya. Mereka punya telinga tetapi tidak punya daun telinga. Itu adalah ciri umum yang bisa kita ketahui hewan yang bertelur. Kemudian komodo ya juga bertelur. Nah, selanjutnya di halaman 172 itu ada jalak bali ya. Ini jalak bali ini termasuk jenis burung anak-anak ya. Jenis burung ini bertelur juga. Ini juga termasuk hewan yang langka. Selanjutnya hewan yang langka lagi yaitu komodo. Ini adalah hewan purba. Yang mana komodo ini sepertinya kayaknya hanya ada di Indonesia ya. Di dunia ini, di negara lain kayaknya tidak ada kayaknya. Tapi kalau ada silahkan tulis di komen ya untuk dilengkapi. Nah, komodo ini ada di Pulau Komodo anak-anak. Ini termasuk hewan purba ya, hewan purba yaitu komodo. Nah, komodo ini termasuk hewan karnivora, dia memakan daging ya. Biasanya dia memakan bangkai ya. Kemudian hewan-hewan daging hewan ya. Ini adalah komodo, termasuk hewan yang bertelur ya, komodo. Dan yang terakhir adalah hewan yang paling kita kenal yaitu hewan gajah. Nah, hewan gajah ini ciri-cirinya hewannya besar ya. Telinganya lebar, dia tidak memiliki tangan, tetapi dia memiliki belalai, fungsinya hampir mirip dengan tangan anak-anak, yaitu untuk mengambil makanan ya, untuk mengambil makanan. Gajah ini menggunakan belalai untuk mengambil ranting-ranting yang ada di atas maupun makanan yang ada di bawah. Nah, gajah ini ciri-cirinya hewannya besar sekali anak-anak. Nah, gajah termasuk hewan yang hampir punah, makanya kita bisa menemukan gajah hanya di kebun binatang maupun di tengah-tengah hutan yang liar ya, atau tengah hutan lindung. Hutan lindung yaitu hutan yang dilindungi oleh pemerintah sehingga manusia dilarang berburu di dalam hutan lindung itu anak-anak. Fungsinya apa? Agar hewan-hewan yang ada di dalam hutan lindung itu tidak punah ya. Itu tentang hewan dan ciri-cirinya. Kemudian kita melanjutkan masih ke dalam muatan IPA di halaman 172.
pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Nah, hewan ini adalah sebagai sumber daya alam yang bisa diperbarui ya. Ingat ya, bisa diperbarui. Yang tidak bisa diperbarui tadi kemarin sudah diterangkan sama Ustadz, contohnya emas, kemudian perak, berlian itu tidak bisa diperbarui. Pertalit, minyak bumi ya. Artinya kalau itu habis ya sudah habis. Kita tidak, anak cucu kita tidak bisa menikmati. Nah, hewan ini dimanfaatkan manusia ya. Contohnya ada ayam dan bebek dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya untuk konsumsi manusia. Kerbau dan sapi bisa dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, dagingnya juga bisa untuk kita konsumsi, kemudian susunya juga bisa dikonsumsi manusia, kulitnya juga bisa dijadikan alat musik kendang, kemudian dijadikan beduk ya untuk masjid, kemudian dibuat untuk rebana dan sebagainya. Kemudian ada ikan koi, kucing dan kelinci, ini biasanya dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan anak-anak. Kalian punya hewan peliharaan atau tidak di rumah? Ya, kelinci, burung, kemudian ikan ya, ini dimanfaatkan, ikan koi ya, dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Ya, ada juga ikan yang dikonsumsi, misalkan ikan lele, ikan mujair, kemudian ikan kakap ya, itu jenis-jenis ikan yang dikonsumsi. Kalau yang di peliharaan ada ikan koi, ikan siem, ikan gupi, ikan cupang itu ya, ikan arwana. Nah, anak-anakku semuanya, hewan itu juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam anak-anak. Contohnya apa? Ular. Nah, ular ini memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu anak-anak, sehingga padi bisa tumbuh subur, tidak dimakan oleh tikus. Oleh karena itu, ular ini ternyata selain hewan yang kita takuti karena membahayakan berbisa ya, ini juga bermanfaat untuk petani anak-anak. Bermanfaat untuk petani, yaitu ular ini adalah membasmi tikus yang ada di sawah. Karena apa? Karena ular termasuk jenis hewan karnivora. Makanan utamanya yaitu tikus, daging tikus ya. Sehingga tikus-tikus yang ada di sawah dimakan oleh ular. Kalau tikusnya dimakan oleh ular, maka padinya tidak ada yang memakan anak-anak ya. Tikus tidak akan memakan padi. Maka semakin sedikit ular, maka semakin banyak tikus. Semakin banyak tikus, maka padinya semakin sedikit karena dimakan oleh hama tikus. Nah, itu adalah hewan-hewan tadi juga termasuk hewan yang saling menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan alam. Nah, keseimbangan alam ini harus kita jaga agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan. Nah, berikut contohnya anak-anak. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Pemanfaatannya yang berlebihan akan menyebabkan hewan tersebut menjadi langka atau bahkan punah. Nah, jadi secukupnya saja. Menjaga habitat atau tempat hidup hewan, misalnya tidak merusak tumbuhan di hutan. Nah, beberapa kasus ada hutan yang dibakar sehingga karena ingin membuka lahan untuk pertanian maupun perkebunan, sehingga hewan-hewan yang ada di dalam hutan pada mati karena kebakaran tadi. Ada juga hewan-hewan yang lari karena tidak punya makan di dalam hutan, hutannya dibakar. Mereka masuk ke pemukiman warga ya, antara lain hewan monyet, kemudian hewan harimau ya. Pernah kita saksikan di televisi ya, di Sumatera dan sebagainya itu masuk ke pemukiman warga karena mencari makan. Nah, ini sangat membahayakan anak-anak. Nah, kemudian tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Nah, ini tidak boleh memperjualbelikan bagian tubuh hewan langka anak-anak. Nah, baik, selanjutnya anak-anak semuanya, untuk pembelajaran hari ini cukup itu saja, yaitu proses pembelajaran 1 dengan apa saja yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah cara kita mewawancarai terhadap seseorang harus menggunakan bahasa yang sopan dan bahasa yang santun. Kemudian kita tadi telah mengamati ciri-ciri hewan langka, diantaranya ada cendrawasih, harimau, badak Sumatera, orangutan ya, gajah. Nah, dan juga pentingnya keseimbangan alam seperti tadi, ular tadi ya, walaupun membahayakan tetapi juga memandu keseimbangan alam agar apa?
populasi. Populasi, tahu populasi itu apa? Populasi adalah kumpulan banyaknya hewan dalam satu jenis ya. Populasi tikus tidak terlalu banyak sehingga padi tidak habis. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga jarak, rajin cuci tangan dan memakai masker, dan jagalah kesehatan. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.